Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menjelaskan mengenai konsep investasi syariah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lili Istiawati dengan NIM 63010200131. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Investasi Syariah. Pokok pembahasan pada video kali ini yang pertama ada pengertian investasi syariah, pola investasi syariah, proses investasi syariah, sumber dana investasi syariah, prinsip investasi syariah, dan terakhir ada risiko investasi syariah. Pengertian dari investasi syariah adalah, menurut literatur Islam, tidak ditemukan adanya terminologi investasi. Akan tetapi, kegiatan investasi keuangan menurut syariah dapat berkaitan dengan kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, di mana kegiatan usaha dapat berbentuk usaha yang berkaitan dengan suatu produk dan atau jasa maupun aset. Pola investasi syariah itu ada 8. Yang pertama, mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha dengan pembagian menggunakan metode bagi hasil antara kedua belah pihak. Yang kedua ada musyarakah. Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatannya. Yang ketiga ada murabahah. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan keuntungan yang telah disepakati. Yang keempat ada salam. Salam merupakan pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, akan tetapi pembayarannya dilakukan di muka. Yang kelima ada istisna. Istisna merupakan kontrak antara penjual sebagai pembuat barang pesanan dari pembeli dan pembeli. 6. Ada hafalah. Hafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain, di mana pihak pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang atau pelaksanaan pemasan tertentu. Yang ketujuh ada hiwalah. Hiwalah merupakan pemindahan kewajiban membayar hutang dari yang berhutang atau disebut al-muhil kepada orang yang berhutang, yaitu al-mutalahi. Yang kedelapan ada ijarah. Ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian ijarah, juga termasuk dalam investasi Islam. Selanjutnya ada proses investasi syariah. Pada proses investasi syariah ini ada 3 hal. Yang pertama, menetapkan kebijakan investasi, yaitu tahap awal yang harus dilakukan untuk menetapkan apa tujuan dari investasi dan berapa besar investasi yang akan dilakukan. Yang kedua adalah analisis instrumen investasi, di mana hal tersebut dibagi 2, yaitu analisis teknikal dengan mempelajari pergerakan harga saham tersebut dengan keyakinan tren tersebut akan berulang. Yang kedua ada analisis fundamental, yaitu mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi prospek perusahaan untuk memberikan harga saham di masa mendatang. Dan yang terakhir menyusun portofolio, yaitu menentukan mana instrumen investasi yang akan dipilih serta berapa porsi dana yang akan ditetapkan. Selanjutnya ada sumber dana investasi syariah. Sumber dana investasi syariah ini ada 3, yaitu dana sendiri, dana pihak ketiga, dan dana pinjaman. Dana sendiri merupakan dana yang dihimpun dari pihak para pemegang saham dan pemilik saham. Sedangkan dana pihak ketiga merupakan dana yang berperan penting dalam tersedianya sumber dana. Keberhasilan keuntungan investasi ditentukan keberadaan dana pihak ketiga. Dan yang terakhir, dana pinjaman merupakan sumber yang membentuk waktu yang bersifat sementara, dan pinjaman ini bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya ada prinsip investasi syariah. Yang pertama, prinsip halal, yaitu tempat dan proses investasi yang halal tidak bertentangan dengan aturan syariah. Yang kedua ada prinsip berkah, yaitu prinsip yang akan terlibat dari sisi rohani atau kepuasan batinnya. Yang ketiga ada prinsip pertambahan nilai, yaitu adanya peningkatan tambahan aset dengan keuntungan. Dan yang terakhir ada prinsip realistis, yaitu proyeksi hasil investasi tetap berdasarkan dengan kenyataan atau yang real. Resiko investasi itu ada 3, resiko kehilangan dana, 2, resiko tidak pastian keuntungan, dan sulitnya menjual produk investasi.
Demikian pemaparan materi yang saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.